Bab 976 Penyelesaian. Dor! Terdengar suara keras yang mengejutkan semua orang. Davin bahkan tidak sempat untuk berteriak, dia langsung ditembak di dahi lalu mati di tempat. Davin langsung mati dengan mata masih terbuka lebar, menandakan dia meninggal dengan tidak tenang. Padahal dia masih menyusun rencana pembalasan dendamnya, tapi sekarang dia sudah dibunuh sebelum pergi dari kota Neo. Dia tidak mungkin bisa meninggal dengan tenang. Setelah kematian Davin, semua orang terdiam dan tidak berani berbicara. Kak Valentino bilang hari ini, aku tidak boleh menyentuh kalian. Jadi aku pasti akan menurutinya. Rencana kita memang besok baru menangani kalian. Tapi, setelah aku mengingat-ingat, besok aku ada urusan lain yang lebih penting. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk menemani kalian. Lagi pula, hari ini dengan besok sama saja. Jadi, kita selesaikan hari ini saja. Semuanya berlutut sekarang juga. Chris marah-marah sambil menembak sekali lagi. Dor! Satu peluru mengenai kaki Bobby sehingga darah mengalir dan menurai lantai. Wajah semua orang memucat. Mereka tidak tahu apakah ini maksud dari ucapan Valentino. Mereka hanya tahu kalau hari ini adalah hari kiamat mereka. Lepaskan kami! Kumohon lepaskan kami! Sekarang aku adalah pemilik properti keluarga Kusuma. Aku punya uang, aku bisa memberikan kalian uang. Kata Bobby sambil menahan rasa sakit dengan menggertakkan giginya. Baik, betul. Kami bisa memberimu uang. Kamu bekerja sangat keras untuk Valentino, tapi Valentino tidak memberimu uang yang cukup banyak. Kami bisa memberikanmu uang, kami akan memberimu seluruh properti keluarga Kusuma. Robert yang ketakutan juga ikut berkata. Chris, sebelumnya kamu adalah penguasa muda kota Neo, tapi sekarang Valentino menginjakmu. Apa kamu senang? Kamu mungkin senang, tapi aku tidak. Kenapa kamu tidak menggantikannya? Kamu jauh lebih hebat darinya. Tanpa kalian, dia bukan siapa-siapa. Robert berbicara dengan cepat, terus-menerus memprovokasi Chris. Chris mendengarkan semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, dia tertawa sinis dan membentak. Sudah selesai? Kalau sudah, mati sana. Dor! Sebuah peluru memelesat ke kening Robert, lalu dia juga langsung mati. Kurang dari 1 menit, Davin dan Robert sudah meninggal. Sisa Bobby dan yang lainnya. Semuanya kaget sehingga seluruh tubuh mereka melemas dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Brengsek! Ingin merusak hubunganku dengan Kak Valentino. Aku sudah hidup sejak kecil. Karena aku tidak bisa menjadi raja, maka aku akan menjadi pengikut raja. Kalian juga tidak akan mengerti meskipun aku memberitahu kalian. Orang kejam seperti kalian bahkan tega mengkhianati kerabat kalian sendiri. Memangnya kalian bisa mengerti perasaanku? Apalagi yang dikatakannya? Tanpa kami, Kak Valentino bukan siapa-siapa. Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Coba ingat Liu Bei dari zaman 3 negara. Guan Yu dan Zhang Fei lebih kuat daripada dia. Zhuge Liang juga lebih cerdas daripada dia. Tapi kenapa dia bisa menjadi kaisar? Kenapa orang lain bersedia mengikutinya dan rela mati untuknya? Bisa membuat orang mengikutimu adalah kemampuan yang sangat hebat. Bajingan seperti kalian tidak akan mengerti. Setelah Chris selesai berbicara, tanpa berkedip, dia langsung menembak Bobby beberapa kali. Darah memuncrat kemana-mana dan langsung menodai sebagian besar lantai. Setelah mendengar ucapan Chris, Bobby, Kiara dan yang lainnya akhirnya mengerti. Mereka akhirnya mengerti kenapa Valentino tidak bisa jatuh dan kenapa dia bisa memiliki dukungan kuat seperti sekarang. Mungkin dia memiliki aura seperti Liu Bei dan Song Jin. Akan tetapi, meskipun sekarang mereka sudah mengerti, semuanya sudah terlambat. Aku mau berbicara dengan Valentino. Apakah aku boleh berbicara dengannya? Aku ingin memohon padanya untuk memaafkanku. Sekujur tubuh Kiara gemetar, sorot matanya terlihat sangat ketakutan. Selama ini dia sangat sombong dan selalu berkata tidak peduli apapun yang telah dilakukan Valentino. Dia hanya sampah bagi Kiara. Namun sekarang, saat dia sedang berada di ambang kematian, dia baru tahu kalau dirinya salah besar. Sudah terlambat. Chris tertawa sinis. Aku sudah sering bertemu dengan orang bodoh sepertimu. Kamu terus menguji kesabaran Kak Valentino, setiap saat, setiap detik. Kalian terus mengira Kak Valentino adalah orang baik, tapi sebenarnya dia hanya malas berurusan dengan kalian. Kalian juga mengira karena kalian adalah anggota keluarga Kusuma, Kak Valentino tidak akan membunuh kalian. Kalian mengandalkan ini, kan? Yang kukatakan benar, kan? Tanya Chris kepada Kiara sambil berjongkok. Kiara membelalakan matanya. Chris tidak salah sedikit pun. Sekarang kalian sudah berhasil. Kalian sudah berhasil menguji sampai mana kesabaran Kak Valentino. Kalau kalian menyerang Kak Valentino, dia mungkin masih bisa menoleransi kalian. Tapi, kalian telah menindas Angel, dasar tolol. Chris tidak ingin berbicara terlalu banyak, tapi dia masih ingin membiarkan Kiara tahu kalau betapa bodohnya dia. Kak Valentino tidak ingin langsung membunuh kalian justru karena kalian adalah keluarga Angel. Makanya dia selalu bersabar. Sekarang kalian bahkan ingin mencelakai Angel, kamu rasa Kak Valentino masih akan memedulikan itu? Ujar Chris dengan datar. Setelah mendengar perkataan Chris, sekujur tubuh Kiara gemetar. Lepaskan kami! Kami tidak melakukan apa-apa kepada Angel, kami dipaksa. Mohon ibunya Kiara dan Robert dengan mata membelalak. Ketika masalah melanda, suami istri yang seharusnya menghadapi bersama pun memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri sendiri. Kini, untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka berdua sudah tidak memedulikan apapun lagi. Karena kalian melakukannya bersama-sama, jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Mengerti? Kalau sudah, ayo jalan. Chris menyalakan satu batang rokok,
kemudian naik ke mobil. Aku salah. Aku salah. Aku mau meminta maaf kepada Angel. Aku mau meminta maaf kepada Valentino. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi. Terdengar suara memohon Kiara di belakang. Kalian tinggal di sini untuk mengurus sisanya. Aku kembali dulu untuk menyambut teman-teman dari Asosiasi Metropolitan. Chris tetap memasang ekspresi datar, menghidupkan mesin mobil lalu melaju pergi. Dor! 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 Terdengar suara tembakan yang berturut di lapangan terbuka jauh di belakang. Setelah suara tembakan itu, tidak terdengar suara Kiara dan yang lainnya lagi. Keluarga Kusuma dari 4 keluarga besar Kotaneo akhirnya sudah musnah hari ini. Mulai sekarang, keluarga utama Kusuma tinggal David Kusuma. Penghinaan, ajakan dan ribuan metode kejam selama 3 tahun ini akhirnya sudah berhenti. Keluarga Kusuma berakhir dengan tragis. Sebagian besar salju di pinggiran jalan sudah mencair, menunjukkan bentuk asli Kotaneo sekali lagi. Hal ini seakan-akan sedang menggambarkan mulainya era baru. Di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Saat Valentino membawa orang-orang ke villa, satpam di sana terkejut. Satpam itu segera menghampirinya, lalu bertanya dengan ragu. Tuh, Tuan Valentino. Aku dengar ketika aku tidak ada, kalian telah banyak membantu keluargaku. Terima kasih. Bagikan ini kepada yang lainnya. Valentino berterima kasih dengan serius, kemudian mengeluarkan sebuah amplop dan menyodorkannya kepada satpam itu. Bab 977 kata-kata yang menyakitkan. Satpam itu langsung menerima lalu memasukkan tangannya ke dalam amplop. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Valentino sudah naik mobil dan pergi. Valentino sangat berterima kasih. Ketika dia pergi ke rumah keluarga Wijaya beberapa bulan yang lalu untuk memaksa David tanda tangan, Bobby dan yang lainnya pernah pergi ke villa untuk memaksa satu keluarga Angel. Akan tetapi, satpam-satpam ini sangat bertanggung jawab. Valentino pun mengingat kerja keras mereka. Hanya saja dia selalu tidak sempat berterima kasih pada mereka. Lalu akhir-akhir ini, Bobby dan yang lainnya juga sering mengganggu satu keluarga Angel. Satpam-satpam ini selalu menghalangi mereka, jadi Valentino sangat berterima kasih. Tidak peduli mereka berhasil atau tidak, setidaknya mereka sudah berusaha. Satpam itu tercengang menatap kepergian Valentino. Ketika dia melihat isi amplop, dalamnya penuh dengan uang tunai. Satpam itu terperanjat. Bagi Valentino yang sekarang, mengeluarkan ratusan juta ribu bukanlah masalah. Hal terpenting adalah kalau dia merasa uangnya pantas digunakan, maka tidak apa-apa. Valentino menghentikan mobilnya di pusat villa, kemudian dia keluar. Valentino baru saja turun dari mobil, muncul suara Chris dari walkie-talkie yang terhubung melalui jaringan area lokal. Kak Valentino, sudah selesai. Valentino mengambil walkie-talkie-nya lalu menjawab. Bagus. Dalam hati, dia menghela napas. Setidaknya dia sudah memenuhi janjinya kepada Angel. Dia tidak membunuh Bobby dan lainnya secara pribadi. Mengenai apa yang terjadi dalam perjalanan mereka, Valentino tidak bisa ikut campur. Kak Valentino, aku akan membukakan pintu untukmu. Datang seorang pengawal berpakaian hitam. Tidak perlu. Kali ini aku sendirian masuk saja, kalian semua tetap di sini. Ucap Valentino sambil melirik ke pintu besar villa pusat. Baik. Sahut belasan pengawal itu. Mereka menunggu di belakang dengan tenang. Valentino melihat ke dalam melalui pintu besar villa. Sorot matanya tampak linglung. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Valentino kembali lagi ke rumah. Tapi perasaannya berbeda. Dia masih ingat saat baru pindah rumah, kerabat-kerabat Mary masih mencari masalah dengannya. Namun sekarang, kelas orang-orang itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan Valentino lagi. Mereka bahkan sudah tidak berhak berdiri di hadapan Valentino. Chris benar. Semua yang telah dilakukan Valentino dan kesabarannya terhadap Mary serta Bobby adalah karena hubungannya dengan Angel. Mereka seharusnya tidak mencelakai Angel. Mereka ingin mendorong Angel ke dalam lubang api dan bahkan mau menuangkan seember bensin. Untuk apa Valentino memedulikan mereka lagi? Setelah menempelkan sidik jarinya, pintu besar villa pun terbuka. Valentino berjalan masuk. David sedang menyiram bunga di halaman. Saat dia melihat Valentino masuk, dia tercengang. Dia tahu Valentino akan datang. Setelah semua perbuatan Mary, meskipun Valentino adalah orang yang sabar, dia tidak akan bisa mengampuni Mary lagi. Ayah! Sapa Valentino yang berjalan ke halaman. Tino! Mulut David terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Valentino terdiam sebentar, kemudian bertanya. Di mana dia? David langsung menjawab. Di dalam rumah. Dia tidak pernah keluar. Baik. Valentino menganggukkan kepala, kemudian berjalan ke dalam rumah. David tiba-tiba membalikkan badannya, kemudian memanggil Valentino lagi. Tino, ada apa, ayah? Valentino berbalik untuk melihat David. Dari lubuk hatinya, Valentino menghormati pria ini yang sudah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Angel. David terdiam untuk waktu yang lama. Dia melepaskan kepalan tangannya, kemudian berkata dengan nada suara yang bergetar. Kalau kamu mesti menghukumnya, aku hanya berharap kamu jangan terlalu menyiksanya. Baik. Valentino menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mary sedang duduk di tepi jendela seperti patung. Makanan di atas meja tidak tersentuh. Bahkan air di dalam gelas masih penuh.
Valentino melirik Mary sekilas, kemudian memalingkan tatapannya. Ada beberapa orang yang tidak pantas mendapatkan simpati. Saat Mary mendengar suara pintu, dia perlahan-lahan melihat Valentino. Setelah itu dia menoleh kembali. Seakan-akan dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Valentino. Valentino langsung duduk di sofa dengan lancang, lalu menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, terdengar suara serak Mary. Aku tidak menyangka kamu akan pulang. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Valentino berkata dengan datar. Aku tidak akan mengecewakan orang yang telah menungguku. Sebenarnya kamu ini siapa? Mary pelan-pelan menoleh dan saling bertatapan dengan Valentino. Identitasku banyak. Kamu mau dengar yang mana? Tanya Valentino setelah dia menghisap rokoknya. Keduanya berbicara dengan tenang, seakan-akan ini hanya percakapan santai. Aku ingin tahu semuanya. Mata Mary melebar. Aku adalah Valentino Wijaya dan putra sulung keluarga utama Wijaya Kotakama, Tome Wijaya. Di hadapanku, Nick hanya seseorang dari keluarga cabang. Valentino mengungkapkan identitas pertamanya. Mata Mary semakin melebar. Walaupun dia sudah tahu, saat mendengar Valentino mengatakannya sendiri, dia tetap merasa sangat terkejut. Keluarga Wijaya Kotakama yang dia pikirkan ternyata adalah keluarganya Valentino. Selain itu, Valentino adalah putra sulung keluarga utama Wijaya. Pangkatnya jauh lebih tinggi daripada Nick dan yang lainnya. Semua yang terjadi di kota Neo, itu adalah perbuatanmu? Bibir Mary sudah sedikit bergetar. Benar. Aku yang mendirikan asosiasi Meporain, namanya dari dua benda kesukaan Angel. Kontrak kerja sama keluarga Kusuma dengan Meporain Real Estate juga aku yang memerintah. Kalau tidak, kamu pikir bagaimana mereka bisa mengenal Angel? Mahar sebesar 9 miliar itu juga untuk Angel. Setiap villa yang pernah kuperlihatkan kepada kalian, setiap mobil yang kubawa pulang adalah milikku. Bagiku, benda-benda itu bukanlah apa-apa. Aku adalah ketua asosiasi Valentino Empire dan juga Tuan Wijaya yang terkenal di kota Neo itu. Aku yang menghancurkan grup Kingston. Aku yang membubarkan grup Ika dalam 10 menit. Aku yang mencelakai Hans Lenori. Aku juga yang membunuh keluarga Willianto dalam 1 malam. Termasuk Nyonya Besar Kusuma, aku juga yang mengirim helikopter ke Pulau Bel keluarga Wijaya untuk merawatnya. Bagiku, hal-hal ini hanya hal sepele. Identitas terpentingku adalah aku ini suami Angel. Kali ini Valentino berbicara dengan sangat lama dan lamban. Suaranya juga pelan. Valentino ingin ibu mertuanya yang tidak pernah mengakuinya, dan selalu memandang rendah dirinya ini tahu sebenarnya betapa hebat dirinya. Dia lebih ingin membuat Mary mengerti kalau selera Angel tidak buruk sedikit pun. Suami Angel itu orang yang sangat hebat. Suara Valentino pelan, tapi setiap kata yang memasuki telinga Mary terdengar kuat. Setiap kata terasa memekakan dan menyakitkan. Mary tidak tahu apa yang kini sedang dia rasakan. Dia merasa kaget, kagum, bingung dan sulit untuk mempercayai. Dia paling merasa penyesalan yang mendalam. Dia selalu memandang rendah Valentino. Dia merasa Valentino menghambat keberuntungan Angel, membuat keluarga mereka tidak bisa berkembang. Maka dari itu, dia terus mencari menantu yang hebat. Dia ingin memanjat ke puncak tangga sosial agar bisa dihormati oleh orang-orang. Akan tetapi, sekarang dia baru paham kalau ternyata menantu yang selama ini dipandang rendahnya barulah orang yang terhebat. Mau itu latar belakang ataupun kemampuannya. Bab 978 masa lalu. Aku berbicara begini banyak hanya untuk memberitahumu kalau selera Angel tidak buruk. Begitu juga dengan Tuan Besar Kusuma. Mereka semua tidak salah. Yang salah itu kamu, Mary. Valentino tiba-tiba mendongakkan kepalanya lalu menatap tajam Mary. Begitu ditatap Valentino, Mary gemetar. Tanpa sadar, dia berkata dengan terbata-bata. Aku yang salah. Baik, benar, aku yang salah. Tapi, karena kamu mempunyai status yang begitu tinggi, kenapa kamu tidak mengatakannya? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Mary sangat tidak mengerti. Valentino melirik Mary sekilas. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya, yaitu keluarga Wijaya tidak mengakuinya. Maka itu, Valentino dilarang melakukan hal menggunakan reputasi keluarga Wijaya. Orang yang benar-benar peduli padaku tidak akan memperlakukanku dengan berbeda karena identitasku. Saat aku di titik terendahku, aku menemukan beberapa orang baik dan aku pun dapat memahamimu dengan baik. Menyembunyikan identitasku adalah hal yang bagus, kan? Jawab Valentino dengan datar. Mary melamun lagi. Dia merasa sangat menyesal. Aku tahu kamu kemari untuk membunuhku. Jadi, biarkan aku mengerti lebih baik sebelum aku mati. Pertanyaan terakhir. Sebagai anggota keluarga utama Wijaya Kotakama, bagaimana kamu bisa berakhir di kota Neo? Kenapa Tuan Besar Kusuma membiarkanmu bertunangan dengan Angel? Mary mendongakkan kepalanya untuk melihat Valentino. Valentino menatap Mary lekat-lekat. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab. Waktu itu aku diusir oleh keluarga Wijaya dan menjadi pengemis. Kemudian, aku ditolong Tuan Besar Kusuma. Tuan Besar Kusuma mengenalku dan mengakui kemampuanku. Jadi dia memintaku menjadi menantunya dan berjanji padanya kalau aku harus menjaga Angel dengan baik. Suatu hari setelah aku mempunyai kekuasaan, saat keluarga Kusuma kesusahan, aku harus membantu keluarga Kusuma. Aku tidak tahu apa tujuan Tuan Besar Kusuma dulu. Setidaknya, saat aku di titik terendahku, dia memberiku makanan, tempat tinggal dan istri yang sangat cantik. Aku pun berterima kasih padanya. Inilah kenapa aku tidak pernah meninggalkan keluarga Kusuma. Saat Valentino menjelaskan semuanya dengan jelas, Mary memejamkan matanya.
kebenarannya sudah terungkap. Semua kebingungan di hatinya juga sudah terjawab. Akan tetapi, Mary menyadari setelah kecurigaannya terjawab, dia merasa semakin sedih dan menyesal. Jantungnya seperti sedang ditusuk pisau, rasanya lebih menyakitkan daripada kematian. Bernapas saja sangat susah. Kamu sudah diusir dari keluarga Wijaya, tapi kamu mencelakai Nick. Mereka tidak akan melepaskanmu. Angel juga tidak akan aman. Kamu tidak bisa melindunginya. Mary tiba-tiba membuka matanya. Dia ingin menyelamatkan martabatnya yang terakhir dengan cara ini. Namun, hari ini Valentino datang ke sini tanpa berniat untuk menghormati Mary sedikit pun. Valentino juga akan menginjak harapan terakhir Mary dengan kejam. Sekarang aku sudah tidak memerlukan bantuan keluarga Wijaya. Mereka juga tidak bisa menekanku. Aku berdiri di puncak kota Neo. Semua orang dari lingkaran ahli bela diri kota Vero menghormatiku dan menganggapku sebagai penguasa kota Vero. Asosiasi Valentino Empire milikku ada di lebih dari 100 kota negara kita. Di segitiga emas luar negeri, aku ada asosiasi Mepopodoen dengan 128.000 tentara, senjata yang tak terhitung jumlahnya, 10 tank tempur darat dan laut. Kamu rasa apa yang perlu kutakuti? Valentino berbicara dengan tenang, wajahnya tampak sangat percaya diri. Mary tercengang dan wajahnya pucat pasi, setelah itu dia pelan-pelan memejamkan matanya. Aku sudah mengerti, ternyata menantu hebat yang selama ini aku cari ada di sebelahku. Meskipun aku mati, kedepannya tetap ada orang yang akan menunjuk batu nisanku dan berkata kalau aku adalah ibu mertua Valentino Wijaya. Aku dapat meninggal dengan tenang. Mary bersandar ke kursinya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Valentino terdiam untuk waktu yang lama, kemudian perlahan-lahan mengeluarkan pistol Desert Eagle berwarna perak. Pistol tersebut memancarkan cahaya perak, magasinya penuh dan pelurunya tampak memesona. Beberapa hal pasti harus berakhir. Aku tidak akan menyiksamu, jadi kamu bisa langsung mati. Ucap Valentino dengan datar sambil mengusap pistolnya. Baiklah. Mary mengangguk, lalu dia merilekskan tubuhnya dan bersandar ke kursi. Kelak, mata Valentino bersinar. Dia pelan-pelan membuka pin keamanan pistol, yang mengeluarkan suara mekanis. Setelah itu, Valentino mengangkat pistolnya dan membidik Mary. Dengan jarak mereka, Valentino yakin tembakannya bisa langsung mengenai kening Mary. Valentino mengangkat jarinya lalu meletakkannya di bagian pelatuk pistol. Dia sudah menarik pelatuknya sedikit, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Kamu sudah bertanya begitu banyak pertanyaan padaku. Jadi aku juga punya satu pertanyaan yang ingin kutanya padamu. Valentino menurunkan pistolnya dan bertanya. Angel adalah putrimu, kenapa kamu tega mendorongnya ke dalam lubang api? Jangan bilang karena dia akan bahagia dengan masuk ke keluarga Wijaya. Kamu tahu kalau Nick itu tidak berguna. Tubuh Mary bergetar saat dia mendengar pertanyaan Valentino. Dia pun pelan-pelan membuka matanya lalu menggeleng-geleng kepalanya. Baiklah. Rahasia ini juga sudah lama kusembunyikan. Aku sudah mau mati, tapi aku tidak bisa membawanya ke kuburanku. Bantu aku beritahu Angel. Jangan sedih atas kematianku karena aku bukan ibu kandungnya. Ujar Mary sambil menatap Valentino. Akan tetapi, tidak seperti dugaan Mary, Valentino tampak tidak kaget, dan tetap terlihat tenang. Kamu tidak terkejut? Tanya Mary dengan curiga. Untuk apa aku terkejut? Aku menyukainya karena dia Angel, bukan karena dia putri kandungmu atau bukan. Selain itu, Angel bilang kalau dia dan Jenny kembar. Apakah mereka berdua bukan anak kandungmu? Tanya Valentino sambil mengernyit. Mary menghela napas, ingatan melintasi benaknya saat dia berkata. Waktu itu setelah aku melahirkan Jenny di rumah sakit, seorang wanita menyerahkan anak lain kepadaku. Aku tidak pernah melihat wanita secantik dia. Sebagai sesama wanita, aku bahkan merasa malu untuk mengangkat kepalaku. Dia mirip dengan Angel. Waktu itu tanpa mengatakan apa-apa, dia bersujud padaku beberapa kali. Dia ingin aku membantunya membesarkan anaknya, dia bahkan memberikanku sebuah kartu debit yang berisi 1 miliar. Dengan uang itu, kami membeli rumah lama kami. Waktu itu aku mungkin hanya menginginkan uangnya, aku pun menyetujuinya. Setelah lama berdiskusi dengan David, kami baru mengumumkan kalau aku melahirkan anak kembar. Rahasia ini terus kusembunyikan sampai sekarang. Setelah itu, Mary tiba-tiba meledak. Dia berdiri dan berteriak. Aku hanya tidak senang, kenapa aku harus membesarkan anak orang lain? Aku juga diadopsi oleh keluarga Kosasi dan selalu ditindas. Angel juga anak orang lain, kenapa aku harus baik padanya? Tapi, selama puluhan tahun, setidaknya aku tidak pernah membiarkannya kelaparan dan kedinginan. Bukankah dia seharusnya berkorban sedikit untuk keluarga ini? Jawab aku, bukankah begitu? Karena kebaikan Tuan Besar Kusuma, kamu membalas utang budimu kepada keluarga Kusuma untuk waktu yang lama. Apa Angel tidak bisa mendedikasikan dirinya untuk kami? Ketika Mary berbicara sampai akhir, dia sudah histeris. Bab 979 Tunggu aku pulang. Valentino menatap Mary dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata Angel bukan anak kandung Mary dan David. Namun, kenapa kalau Angel bukan anak kandung mereka? David bisa mengorbankan segalanya untuk Angel, tapi kenapa Mary mau membuat keputusan seperti itu? Mary hanya menganggap Angel sebagai benda untuk tawar-menawar. Kamu seharusnya merasa malu akan janjimu dengan wanita itu. Kamu juga tidak pantas menerima 1 miliarnya. Tapi, aku akan tetap memberimu kesempatan untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah Valentino mengatakan itu, dia memutar pistol Desert Eagle-nya. Kemudian, dia meletakkan pistolnya di tepi meja dan mendorongnya ke arah Mary.
Mary menatap pistol perak itu, lalu perlahan-lahan duduk. Dia mengangguk sambil berkata, "Kamu boleh memberitahu Angel? Kalau dia ingin mencari ibu kandungnya, minta peninggalan wanita itu dari David." Setelah mengatakan itu, Mary mengambil pistol Desert Eagle lalu mengarahkan mulut pistolnya ke kepalanya. Setelah bimbang sesaat, Mary langsung menarik pelatuknya. Klik! 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 Terdengar suara tembakan kosong 3 kali. Tidak ada peluru yang keluar. Valentino berdiri untuk mengambil kembali pistol Desert Eagle-nya, kemudian menyimpannya di belakang pinggangnya. Mary membuka matanya lalu menatap Valentino dengan heran. "Aku orang yang bisa membedakan kebaikan dan dendam. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu tidak pantas mati." "Tapi, kamu benar. Kamu bukan ibu kandung Angel, jadi kamu tidak ada kewajiban untuk membesarkannya. Karena kamu sudah membesarkan Angel sampai dia dewasa, ini adalah kebaikanmu. Kebaikanmu mengimbangi kejahatanmu, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup." Kata-kata Valentino membuat Mary tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka dirinya akan dimaafkan. Dengan suara tembakan tadi, Mary Kosas yang dulu sudah mati. "Tapi, meskipun kamu bisa menghindari hukuman matimu, kamu akan tetap dihukum. Aku akan menyuruh orang mengantarmu ke zona pengembangan kota Arteria dan memberimu rumah. Habiskan sisa hidupmu di sana. Aku akan mengutus orang untuk mengantar makananmu tepat waktu setiap hari. Alasan aku melakukan ini adalah, walaupun kamu bukan ibu kandung Angel, Jenny selamanya adalah adikku," ujar Valentino. Mary sudah membesarkan Angel sampai dia dewasa, jadi Valentino bisa membiarkan Mary tetap hidup karena ini. Jenny adalah anak kandung Mary dan juga orang yang sudah dianggap keluarga oleh Valentino. Maka itu, Valentino bisa membiarkan Mary tetap hidup sampai tua demi Jenny. Sesederhana itu. "Mulai sekarang, Angel sudah tidak ada hubungan apapun lagi denganmu." Setelah Valentino mengatakan itu, dia berjalan keluar dari rumah. Membiarkan Mary hidup sendirian di zona pengembangan kota Arteria mungkin adalah pilihan yang terbaik. Saat mengungkit zona pengembangan kota Arteria, Valentino pun teringat pada Hendrik, yang membuat kepalanya sakit. "Tino, kamu?" Melihat Valentino berjalan keluar, David segera menghampirinya. "Aku akan mengutus orang untuk menjemputnya," jawab Valentino. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan villa. Dia merasa sekarang belum saatnya memberitahu Angel tentang masa lalunya. Kini Angel sedang hamil, tidak boleh terlalu emosional. Baik. David langsung mengangguk kepalanya. Dalam sekejap, beberapa pengawal berpakaian hitam tiba di villa dan langsung menjemput Mary untuk pergi ke zona pengembangan kota Arteria. Setelah itu, Mary akan hidup sendirian di kota Arteria untuk selamanya. Mungkin ini adalah akhir terbaik. Valentino menatap matahari terbenam di kejauhan dari jendela mobil. Awalnya, karena mengira Bobby dan yang lainnya adalah kerabat Angel, Valentino merasa agak tidak nyaman membunuh mereka. Namun sekarang, rasa tidak nyaman itu sudah menghilang. Mereka pantas dibunuh. Mampus. Kalau Valentino dari awal tahu, Bobby dan yang lainnya tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Valentino tidak tertarik untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang tua kandung Angel. Seperti yang tadi dikatakan, dia menyukai Angel bukan karena hal lain, hanya karena dia adalah Angel. Sesederhana itu. Sejauh ini, masalah-masalah di kota Neo sudah selesai. Secara keseluruhan, Valentino telah menempati puncak kota Neo sekali lagi. Selain itu, kali ini posisinya lebih stabil dan sangat susah disabotas dibanding sebelumnya. Mary dan yang lainnya juga sudah mendapatkan hukuman masing-masing. Hari sudah malam. Pukul 10 malam di penthouse Villa Cloud. Mengenai Mary, Bobby dan yang lainnya, Valentino sudah memberitahu Angel. Valentino jujur kepada Angel. Akan tetapi, mengenai Bobby dan yang lainnya, Valentino berbohong sedikit. Dia hanya mengatakan kalau mereka sudah meninggalkan kota Neo. Terkadang, berbohong demi kebaikan jauh lebih bisa diterima orang daripada mengatakan yang sebenarnya. Angel juga tidak banyak komentar tentang perbuatan-perbuatan Valentino. Angel dan adiknya sudah merasa sangat senang karena Valentino membiarkan Mary tetap hidup. "Kak Angel, Kak Valentino, lihat ini, aku merasa nama ini bagus sekali. Aku sudah lama memilihnya." Jenny sedang memeluk sebuah kamus sambil memanggil Valentino dan Angel dengan semangat. Ketiganya saling berdempetan untuk melihat nama yang dipilih Jenny. Ekspresi mereka tampak sangat serius. Saat ujian masuk universitas, sepertinya Angel dan Jenny tidak pernah seserius ini. Bagaimanapun juga, memilih nama anak adalah hal yang sangat penting. "Tidak mau, artinya tidak bagus. Ganti yang lain." Begitu Angel melihatnya, dia langsung menolak. Masing-masing dari mereka. Setelah berdiskusi selama lebih dari sejam, mereka masih belum juga menemukan nama yang bagus. "Aku tidak tahu, ternyata mencari nama itu melelahkan sekali." Jenny menutup wajahnya dengan kamus sambil bersandar ke sofa dan menghela napas. "Ha? Untung aku membiarkanmu mengalaminya dulu, kan?" Angel tersenyum, kemudian dia mengusap matanya sambil lanjut melihat kamus. Aku tidak mau. Aku tidak akan menikah, mau hidup bersama kalian saja," ucap Jenny dengan sangat serius. Valentino menggelengkan kepalanya. Dia menatap Angel sambil berkata, "Angel, jangan kelelahan. Ayo tidur. Kamu tidak bisa menemukan nama yang cocok hanya dalam sehari 2 hari." Akan tetapi, Angel bersikeras. Walau dinasihati sampai bagaimanapun, dia tetap lanjut mencari nama. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, dia mau menyiapkan nama mereka.
Mereka terus mencari sampai jam 12 malam dan Jenny sudah ketiduran karena kelelahan. Mereka bertiga masih belum memilih nama yang bagus. Valentino melirik jam sekilas, kemudian bersiap mengantar Angel kembali ke kamarnya untuk tidur. Pada saat ini, Angel mengangkat kepalanya. Valentino, kamu sudah mau pergi? Angel tampak enggan. Namun, dia tahu kalau Valentino masih ada hal penting yang perlu diurus. Ya, setelah hal-hal ini selesai, aku sudah bisa santai. Nanti aku akan membawamu mengelilingi dunia. Valentino tersenyum, lalu menarik Angel ke dalam pelukannya. Aku tidak mau apa-apa, hanya mau kamu pulang dengan selamat. Bisik Angel. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan anak kita tumbuh tanpa ayah. Jawab Valentino sambil tersenyum. Angel tiba-tiba duduk tegak dan berkata dengan serius. Aduh, kamu bicara apa? Sih, kata-katamu sial sekali, cepat meludah 3 kali. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dengan pasrah. Dia pun menuruti ucapan Angel dan meludah 3 kali. Setelah itu, Angel baru puas dengan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, karena kamu sudah meludah 3 kali, aku akan menganggap kamu tidak pernah mengucapkan kata-kata tadi. Iya. Tunggu aku di rumah. Aku akan langsung pulang setelah menangani urusanku. Setelah urusan ini selesai, negara Nagon tidak akan ada musuh lagi. Kamu dan bayi kita pun bisa hidup dengan aman. Valentino mengendus lembut telinga Angel. Oke, aku akan menunggumu. Angel mengangguk, kemudian tiba-tiba duduk tegak lagi dan berkata, oh, ya. Aku mau memberikanmu sesuatu. Angel segera pergi ke kamarnya, kemudian berjalan keluar sambil memegang selembar foto. Apa itu? Valentino menerima foto itu dengan curiga. Dia melihat ada 2 orang di dalam foto. Kedua orang itu adalah Valentino dengan Caroline. Valentino ingat, ini saat dia kembali ke rumah keluarga Wijaya di kota Kamar kemarin. Sebelum dia pergi, Caroline terus memaksanya foto bersama di taman bunga. Valentino tidak menyangka gadis itu malah mencetak foto ini. Setelah aku dan Jenny kembali ke villa, aku menemukan foto ini di kamar kita dengan sikat bunga layu di atas. Aku tidak tahu siapa gadis kecil ini, juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke kamar. Kata Angel dengan pelan. Valentino menghela napas, kemudian menjelaskan. Namanya Caroline, salah satu anggota keluarga Wijaya. Dia juga adik sepupuku. Mengenai bagaimana Caroline bisa masuk ke dalam villa, itu hal yang sangat mudah bagi seorang prajurit keluarga Wijaya yang terlatih. Aku benar. Angel mengangguk, akhirnya dia merasa tenang. Valentino menatap foto itu dengan tatapan kosong. Dia bisa membayangkan ketika Caroline datang kemari, Caroline pasti merasa sangat sedih. Caroline, kita akan bertemu besok. Tunggu aku, kata Valentino dalam hati. Setelah itu, dia menyimpan foto mereka dan berdiri. Aku pergi dulu, ucap Valentino kepada Angel. Baiklah, kembali dengan selamat, ya. Angel menundukkan kepalanya, sorot matanya terlihat sedih. Setelah aku mengalahkan keluarga Wijaya, aku akan menikahimu secara resmi dan menyambutmu memasuki keluarga Wijaya. Aku akan memasukkan namamu ke dalam catatan silsilah keluarga Wijaya. Valentino mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Angel, lalu berbalik dan pergi meninggalkan villa. Kalau Valentino memeluk Angel, dia tidak akan bisa melindungi Angel. Kalau dia ingin melindungi Angel, Valentino tidak boleh terus memeluknya. Bagi Valentino, jika dia ingin melindungi Angel dan bayi mereka yang belum lahir, dia harus segera membereskan semua urusannya. Valentino berjalan keluar dari penthouse lalu melihat ke bawah gunung. Kegelapan yang tiada ujungnya menelan semua pemandangan. Bab 980 berangkat. Saat menatap orang-orang di bawahnya, Valentino tiba-tiba merasa bangga. Ada puluhan ribu bawahan di tangannya. Bahkan jika dia akan menghadapi keluarga Wijaya dari kota Kamar, memangnya kenapa? Valentino berbalik dan menghadap ke arah selatan dengan penuh emosi. Saat ini dia tidak hanya memiliki puluhan ribu bawahan, tetapi daya tempurnya juga meningkat dengan pesat. Bahkan jika harus menghadapi master dari keluarga Wijaya yang menempati peringkat daya tempur terkuat, Valentino juga tidak merasa takut sama sekali. Perjalanan menuju kompetisi ahli bela diri kota Vero membuat Valentino sedikit terluka, tapi ia juga memberikan keuntungan yang besar bagi Valentino. Selain berhasil menduduki posisi master kungfu di kota Vero, hal yang terpenting adalah Valentino telah diam-diam mempelajari berbagai macam teknik dari seluruh keluarga seni bela diri di kota Vero. Bahkan jika dia tidak dapat menguasai seluruh teknik itu, dia juga telah mendapatkan peningkatan yang besar. Bisa dikatakan bahwa daya tempur Valentino sekarang telah jauh berbeda dari sebelumnya. Keluarga Wijaya, apakah kalian telah siap untuk menyambutku? Aku akan memberi semua sebuah kejutan kepada kalian besok. Valentino diam-diam bergumam di dalam hatinya, kemudian melangkah menuruni puncak. Saat ini, di bawah gunung penuh dengan orang-orang. 1.000, 2.000, 3.000, bahkan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul di suatu tempat, benar-benar menimbulkan aura membunuh yang kuat. Hanya berdiri di sana saja, orang sudah akan merinding. Sebagai keluarga kuno di negara Nagon, keluarga Wijaya dari kota Kamar telah berdiri kuat di negara Nagon. Mereka tidak bisa menoleransi sedikit pun kesalahan. Tidak akan terjadi apa-apa jika Valentino tidak berurusan dengan mereka. Namun, begitu Valentino menyerang, mereka pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk melawannya. Bahkan seekor singa yang ingin menerkam kelinci kecil pun harus menggunakan seluruh kekuatannya,
apalagi jika lawannya adalah tokoh besar seperti keluarga Wijaya. Valentino telah mempersiapkan diri dan berkembang begitu lama, akhirnya hari ini telah tiba. Jika Valentino menang, maka mulai sekarang dia akan mengambil alih posisi kepala keluarga Wijaya dan memegang kekuasaan. Ditambah dengan perkembangan kekuasaannya selama ini, Valentino bahkan dapat berkuasa di seluruh negara Nagun. Orang terkaya di negara Nagun dan lain sebagainya bukanlah apa-apa di hadapannya. Namun, jika Valentino kalah, maka seluruh kekuasaannya ini akan hilang dan Valentino serta orang-orang di sekitarnya mungkin akan mengalami nasib yang buruk. Oleh sebab itu, semakin Valentino mendekati kaki gunung, hatinya semakin merasa kuat. Dia sangat percaya diri dengan hasil besok. Namun, tidak ada yang tahu akan seperti apa hasilnya. Hal ini belum berakhir, jadi tidak ada satu pun yang berani memberikan kesimpulan. Apakah kamu melihatnya? Itulah alasan kenapa Tuan Jackson ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan Valentino selama ini. Kak Dina mengulurkan jarinya untuk menunjuk orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung, lalu berkata dengan penuh perasaan. Sementara ratusan satpam itu, mereka sangat kaget dan mulai ketakutan. Hal itulah yang namanya kekuatan. Saat bangun, dia dapat mengendalikan dunia. Saat tidur, dia akan ditemani oleh wanita cantik. Inilah kehidupan terbaik. Inilah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Tuan Valentino benar-benar unggul sekali. Orang seperti apa Tuan Valentino itu sebenarnya? Ratusan satpam itu terus berdiskusi, satu-satunya hal yang mereka rasakan di dalam hati hanyalah kekagetan. Kak Valentino. Tuan Muda Valentino. Chris, Mario, Danu, Kasman dan William, termasuk Deska dan Regi dari kota Vero, semuanya muncul. Mereka semua mengenakan baju tempur dan sepatu bot tempur, kelihatan sangat agresif. Valentino mengangguk tipis dan berdiri di atas sebuah tanjakan tinggi di kaki gunung untuk memandang ke kejauhan. Ada banyak mobil yang berhenti dan orang yang bergerak di sana. Di belakang Chris, ada prajurit asosiasi Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang William dan Kasman, ada segerombolan prajurit dari keluarga Wijaya asli. Jumlah pasukan di belakang Deska juga tidak sedikit. Di belakang Regi, ada ribuan master bela diri dari kota Vero. Jumlah total pasukan tidak kurang dari 5.000 orang. Kali ini, mengirim pasukan ke selatan semuanya adalah tugas mereka para generasi muda. Arvin dan yang lainnya harus menjaga kota Neo dan kota-kota lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kak Valentino, apa yang harus dilakukan? Tanya Chris sambil menatap Valentino. Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, lalu bertanya dengan pelan. Di mana Pak Hendrik? Hendrik selalu ingin melihat Valentino kembali ke keluarga Wijaya dengan matanya sendiri dan memenuhi keinginan lama Tuan Besar Wijaya. Namun sekarang, Valentino tidak tahu apakah dia harus membawa Hendrik bersamanya atau tidak. Setelah Pak Hendrik kembali, dia selalu berdiam di kamar dan tidak pernah keluar. Dia juga berinisiatif menyerahkan seluruh alat komunikasinya, kemudian mengurung dirinya sendiri di dalam kamar. Kasman diam selama beberapa detik, kemudian menjawab dengan jujur. Baiklah. Valentino mengepalkan erat telapak tangannya, perasaan di hatinya sangat rumit. Dulu ketika Hendrik dikurung oleh Nick di zona pengembangan kota Arteria dan menjalani kehidupan yang sengsara, Valentino pernah memarahi Nick karena tidak berhati nurani. Namun sekarang, dia akhirnya kembali seperti yang diharapkan Hendrik, tapi Hendrik malah dikurung di kamar gelap karena dirinya. Meskipun Valentino tidak mengutus orang untuk mengurung Hendrik, situasi Hendrik saat ini tidak ada bedanya dengan dikurung. Ketika Valentino memikirkan hal ini, hatinya merasa semakin sedih. Namun, jika Hendrik benar-benar ada hubungannya dengan kematian Tuan Besar Wijaya, Valentino tidak akan mengasihaninya sama sekali. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak akan bisa dimaafkan. Kalau begitu, biarkan dia di sana saja. Dia bilang aku harus mencari jawabannya sendiri. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Kalau aku menemukan bukti bahwa aku telah memfitnahnya, aku akan berlutut padanya dan meminta maaf. Valentino menggertakkan giginya, lalu berkata sambil memandang ke depan. Menurutnya, di dalam kamar Tuan Besar Wijaya pasti ada jawaban yang dia inginkan. Dia juga telah membawa kunci itu dalam perjalanan kali ini. Tuan Muda Valentino, jumlah pasukan kita mungkin tidak akan cukup. Kasman mengangguk, lalu melaporkan. Kekuatan sebuah pasukan besar yang berjumlah sebanyak 5.000 orang tidak mungkin tidak kuat, tapi jika mereka akan menghadapi keluarga Wijaya dari kota Kamar, maka mereka pasti akan sedikit kesulitan. Jika pasukan yang berjumlah ribuan orang mampu menghancurkan kekuatan keluarga Wijaya yang telah berdiri kuat sejak dulu, itu berarti perkembangan keluarga Wijaya selama ini telah sia-sia. Tidak apa-apa, sebagian dari prajurit asosiasi Maple Pavilion telah pergi ke kota Kamar. Setelah kita tiba di sana, mereka akan berkumpul bersama kita. Selain itu, mereka semua juga membawa senjata yang besar. Pasti sangat mengagumkan, kata Chris sambil terkekeh. Jarak segitiga emas lebih dekat dengan kota Kamar, jadi Chris memerintahkan sebagian besar pasukan untuk langsung bergegas ke kota Kamar agar tidak bolak-balik. Baik. Valentino mengangguk tipis, lalu menoleh untuk melihat villa di atas puncak. Ayo berangkat. Setelah mengatakan itu, Valentino pun menaiki mobil di baris paling depan. Berangkat. Chris juga ikut berteriak, suaranya terdengar sampai kejauhan. Ribuan orang saling menyapa, kemudian menaiki mobil secara serentak. Setiap mobil perlahan dinyalakan, lalu melaju ke arah luar kota Neo. Rute perjalanan telah direncanakan.
Mereka akan berjalan mengikuti rute yang telah direncanakan, melewati beberapa kota dan pada akhirnya tiba di kota Kamer. Setelah itu, mereka akan berkumpul dengan sebagian prajurit asosiasi Maple Pavilion lainnya, lalu mengarungi laut menuju rumah keluarga Wijaya. Kasman dan yang lainnya telah memikirkan semua faktor yang mungkin akan terjadi. Karena ada begitu banyak mobil yang menempuh jarak jauh, jadi kemungkinan akan terjadi masalah pada mobil di tengah jalan. Maka dari itu, jumlah mobil yang mereka sediakan pasti akan cukup. Sedangkan masalah kekurangan bensin, setiap mobil tidak hanya mengangkut senjata panas dan dingin di dalam bagasinya, tetapi juga sedrum bensin yang besar. Kalau tidak, jika mobil sebanyak itu pergi ke pom bensin secara bersamaan, bahkan jika bensin di pom bensin itu telah habis, kebutuhan mereka juga pasti tidak akan terpenuhi. Satu demi satu SUV yang memiliki ruang luas, melaju menuju luar kota Neol dengan kedua lampu mobil menyala.